Ya, ketemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPS dan alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Nah, anak-anakku, dalam pertemuan kali ini tentunya kita akan membahas materi yang baru. Mengenai apa sih? Materinya adalah mengenai letak dan luas negara Asia dan negara lainnya. Nah, anak-anakku, sebelum kita bahas materinya, ada baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja mulai materi. Anak-anak, sebelum memasuki materi inti, kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian mampu satu, menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Langsung saja ya, kita masuk ke materi inti. Nah, anak-anak, pasti kalian tidak asing kan dengan istilah benua. Namun, apa sih benua itu? Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Menurut ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itulah Asia dan Eropa dianggap sebagai benua yang berbeda, walaupun mereka masih dalam satu daratan yang sama. Nah, apa sih pemisahnya? Pemisahnya adalah budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Anak-anak, kalian juga harus paham ya bahwa pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut sebagai benua Pangea. Benua tersebut pecah dan bergerak saling menjauh dan saling mendekat satu sama lain. Pergerakan ini diakibatkan oleh arus konveksi dari tenaga endogen atau inti bumi. Kemudian, dalam kurun waktu jutaan tahun, barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Nah, namun ada yang tahu berapa banyak ya benua yang ada di dunia? Ada yang bilang 6, ada juga yang bilang 7. Nah, kita hitung sama-sama saja ya. 1, ada benua Asia. Yang kedua, ada benua Eropa. Yang ketiga, ada Afrika. Yang keempat, Amerika Utara. Yang keenam, Amerika Selatan. Yang keenam, Australia. Dan yang ketujuh, Antartika. Oke anak-anak, kita mulai saja dari benua yang pertama, yaitu benua Asia. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Ini merupakan peta benua Asia. Nah, benua Asia terletak di mana ya? Secara astronomis, benua Asia terletak di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Anak-anakku, secara letak astronomis, hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Sedangkan hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan, contohnya negara kita. Secara letak geografis, di sebelah utara, benua Asia berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Namun, di bagian timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Nah, untuk luasnya sendiri, benua Asia memiliki luas kurang lebih 44 juta kilometer persegi. Nah, maka dari itu, benua Asia ditetapkan sebagai benua terluas di dunia karena seperempat luas wilayahnya merupakan perbandingan dari luas daratan yang ada di dunia, ataupun bisa dibandingkan dengan 4,5 kali luas benua Eropa. Anak-anak,
Ternyata benua Asia juga dibagi ke dalam beberapa wilayah atau region. Nah, apa saja sih? Yang pertama ada Asia Barat, yang kedua ada Asia Tengah, yang ketiga ada Asia Timur, yang keempat ada Asia Selatan, yang kelima ada Asia Tenggara, dan yang keenam Rusia. Jika kalian perhatikan dari peta ini, Rusia lah wilayah yang paling besar atau yang paling luas di benua Asia. Sekarang kita bahas benua yang kedua. Nah, di sini sudah terpampang jelas sebuah peta benua. Namun kira-kira ini benua apa ya? Mungkin ada yang bisa menebak? Betul, ini merupakan benua Amerika. Nah, benua Amerika ini secara letak astronomis berada di 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Anak-anakku, jika kita perhatikan secara letak astronomis, benua Amerika ini bentuknya memanjang dari belahan bumi utara sampai belahan bumi selatan. Ya. Nah, secara letak geografis, di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Secara luas, benua Amerika memiliki luas kurang lebih 42.057.100 km. Benua Amerika merupakan benua peringkat kedua terluas setelah Asia. Kemudian, benua Amerika ini sering diistilahkan sebagai benua merah. Kira-kira kenapa ya? Di sini sudah ada gambarnya. Jadi, di sana terdapat suku Indian yang merupakan suku asli dari benua Amerika yang sering melumuri catnya. Jadi mereka memiliki kebiasaan atau budaya untuk melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Anak-anak, sama halnya dengan Asia, benua Amerika dibagi ke dalam beberapa region atau wilayah. Yang pertama ada Amerika Utara, yang kedua ada Amerika Tengah, dan yang ketiga ada Amerika Selatan. Oke, anak-anakku, sekarang kita bahas benua yang ketiga. Ini merupakan peta dari benua Eropa. Nah, anak-anak, secara letak astronomis, benua Eropa berada pada 60 derajat bujur timur sampai 9 derajat bujur barat dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jika dilihat dari letak astronomisnya, seluruh bagian dari benua Eropa terdapat di belahan bumi utara. Dan secara letak geografis, di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di daerah timur berbatasan dengan benua Asia. Untuk luas, benua Eropa memiliki luas kurang lebih 10.355.000 km persegi. Nah, anak-anak, benua Eropa juga memiliki istilah yang khas, dan benua ini sering disebut sebagai benua biru. Di sini sudah ada gambar seorang bayi yang memiliki mata berwarna biru. Nah, kenapa disebut sebagai benua biru? Karena kebanyakan ras orang Eropa itu bermata biru, sehingga menjadi ikon atau istilah dari benua Eropa. Nah, benua Eropa dibagi juga ke dalam beberapa wilayah atau region. Yang pertama ada Eropa Utara, yang kedua ada Eropa Timur, yang ketiga ada Eropa Barat, dan yang keempat Eropa Selatan. Sekarang kita bahas benua selanjutnya. Di sini sudah ada peta dari benua Afrika. Jadi sekarang kita bahas benua Afrika. Anak-anak,
Secara letak astronomis, benua Afrika berada pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Dilihat dari letak astronomis, sebagian wilayahnya masuk ke dalam belahan bumi utara dan sebagiannya lagi masuk ke dalam belahan bumi selatan. Nah, benua Afrika ini dilewati oleh garis ekuator atau kita sebut sebagai garis khatulistiwa, sehingga mayoritas wilayahnya memiliki iklim tropis. Secara letak geografis, di utara berbatasan dengan Laut Tengah, kemudian di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Secara luas, benua Afrika memiliki luas kurang lebih 30.290.000 km persegi. Anak-anak, benua Afrika masuk ke dalam peringkat ketiga benua terluas setelah Asia dan Amerika. Nah, benua Afrika sering juga diistilahkan sebagai benua hitam. Istilah ini dimunculkan oleh penjajah ketika menjajah benua Afrika. Karena memang mayoritas dari masyarakat benua Afrika itu kebanyakan rasnya negroid atau berkulit hitam. Afrika juga dibagi ke dalam beberapa region atau wilayah. Yang pertama ada Afrika Utara, yang kedua ada Afrika Barat, yang ketiga ada Afrika Tengah, yang keempat ada Afrika Selatan, dan yang terakhir ada Afrika Timur. Anak-anak, kita bahas benua yang terakhir, yaitu benua Australia. Ketika membahas tentang benua Australia, kira-kira apa ya yang kalian ingat? Apakah koala, atau kanguru, atau mungkin suku aborigin? Jadi memang banyak yang mengingatkan kita tentang ciri khas dari benua Australia. Nah, anak-anak, secara astronomis, benua Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Melihat dari letak astronomisnya, anak-anak, keseluruhan wilayah benua Australia termasuk ke dalam wilayah belahan bumi selatan. Nah, secara letak geografis, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Di sebelah barat juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Untuk luasnya sendiri, benua Australia ini merupakan peringkat terakhir secara luas ya. Luasnya kurang lebih 8.945.000 km persegi. Benua Australia juga dibagi ke dalam beberapa wilayah atau region. Yang pertama, ada Australia Barat. Yang kedua, ada Australia Utara. Yang ketiga, ada Queensland. Yang keempat, ada Australia Selatan. Yang kelima, ada New South Wales. Yang keenam, ada daerah khusus ibu kota. Yang ketujuh, ada Victoria. Dan yang terakhir ada Tasman. Gimana tadi? Semoga materinya membantu kalian dalam mengetahui letak dan luas negara Asia dan negara-negara lainnya. Oke, nah anak-anakku, kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah karena materinya sudah selesai dan Ibu pesan sedikit ya di akhir video ini, karena sekarang lagi masa pandemi, semoga kalian tetap selalu waspada dan selalu menjaga kesehatan tentunya. Cukup sekian mungkin dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.